Mau berasuransi? Kenali dan pahami sebelum memilih. Bijaksana untuk membeli. Hai, saya Susiang. Senang sekali saya dapat menyapa Anda semua yang saat ini sedang menyaksikan video ini. Video ini sengaja saya rekam untuk mengikuti kompetisi literasi asuransi tingkat nasional yang diselenggarakan oleh SMA Trisakti dalam rangka pembelian literasi asuransi kepada masyarakat umum. Dan saya senang sekali dapat berpartisipasi di ajang kompetisi ini, bukan karena kompetisinya, namun lebih kepada ketertarikan saya untuk membagikan pengetahuan dan pengalaman yang saya miliki sejak saya mulai mengenal industri asuransi ini. 25 tahun yang lalu saya berkarir di sebuah perusahaan asuransi nasional dan saya ada di posisi Assistant Vice President untuk Business Development di tahun 2007. Saat ini saya berkarir secara independen sebagai seorang professional trainer untuk public speaking, service awareness, leadership, sales and marketing, dan berbagai topik motivasi lainnya. Ketertarikan saya di dunia asuransi mencemplungkan diri juga di asuransi umum maupun di asuransi jiwa. Di tahun 2012 sempat mencicipi sebagai predikat top 30 agent tingkat nasional di salah satu perusahaan asuransi jiwa joint venture terbesar di Indonesia. Itu sekilas tentang saya. Semoga apa yang saya bagikan melalui video ini dapat bermanfaat untuk Anda yang menontonnya. Dan saya akan memulai informasi ini mengenai latar belakang kenapa literasi asuransi menurut saya sangat penting untuk diberikan. Faktor yang paling utama itu adalah tentunya seringkali saya, Anda, kita semua melihat bagaimana masyarakat kebingungan untuk memutuskan membeli produk asuransi mana. Apa ya, perusahaan yang mana ya, dan sebagainya. Tentunya dalam rekaman video singkat ini saya tidak akan membahas secara komprehensif Bapak Ibu dan teman-teman semua, tetapi saya akan secara singkat menjelaskan tentang klasifikasi asuransi supaya kita semua punya pemahaman yang sama mengenai berbagai klasifikasi asuransi dan jenis-jenis asuransi, sehingga dari dasar itulah akan lebih mudah untuk kita memutuskan mau membeli atau memiliki asuransi apa saja. Kita lihat di slide yang saya tampilkan berikut ini. Terlihat seorang wanita yang lazimnya itu biasanya memiliki hanya 2 tangan, tetapi di slide ini kita bisa melihat wanita ini seolah-olah memiliki begitu banyak tangan. Satunya sedang mengasuh anak, sedang menyapu, lalu kemudian dia harus membersihkan jendela, memasak, dan terlihat sangat hektik, sibuk sekali. Apa hubungannya dengan video yang akan saya bagikan ini? Jadi video ini saya ambil dari salah satu grup di Facebook dan Bapak Ibu ataupun teman-teman menonton dapat juga mencari video ini melalui kata kunci penipuan asuransi. Kita lihat ada seruan-seruan kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk bertindak lebih lanjut terhadap pengaduan mereka di gedung DPR RI mengenai perusahaan-perusahaan asuransi yang menawarkan, menjual produk-produk asuransi tertentu, dan para emak-emak ini, ibu-ibu ini merasa mereka tertipu. Saya rela ya, mereka minat 3 bulan melakukan demo damai. Lalu ini juga salah satu cuplikan yang saya ambil, dimana kita bisa saksikan juga seorang ibu membawa anaknya ke salah satu mall yang terkemuka di Jakarta. Di
itu adalah kantor pusat sebuah perusahaan asuransi yang terkenal di Indonesia, dan beliau sampai komplain marah-marah bahwa duitnya hilang selama bertahun-tahun, dan tanda kutip menabung atau membayar premi, lalu janji yang tidak sesuai, dan sebagainya. Dan di cuplikan video yang ketiga ini, saya mengajak Anda semua untuk menyaksikan bagaimana aksi damai yang dilakukan oleh sekelompok ibu-ibu, emak-emak, ya, ibu rumah tangga, emak-emak, wanita karir, ya, wanita-wanita perkasa ini. Mereka menggunakan slogan, ya, di badan mereka bertuliskan "kembalikan uang kami", kemudian merasa tertipu, bagaimana mereka tergiur dengan janji manis, tidak mengerti mengenai produk asuransi. Setelah 10 tahun uangnya hangus, kemudian bahkan waktu mau diambil uangnya nggak ada, dan lain-lain. Intinya adalah merasa tertipu. Tentunya miris sekali, bukan, kita melihat bagaimana kejadian-kejadian yang menimpa para ibu-ibu dan emak-emak. Jadi itu yang menjadi latar belakang utama bagi saya untuk membagikan konten video ini, terutama yang menjadi sasaran saya adalah para ibu rumah tangga. Kenapa memilih para ibu rumah tangga? Menurut saya, seorang ibu rumah tangga itu berperan sebagai menteri keuangan dalam sebuah keluarga. Dan tentunya harus bijaksana untuk membelanjakan dana, mampu mengelola keuangan, dan juga apabila terjadi risiko-risiko finansial, tentunya itu dapat ditanggulangi melalui kepemilikan polis asuransi yang sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kebingungan kembali melanda, bagaimana sih kita dapat memilih produk yang cocok, yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan saya. Nah, kali ini saya akan membahas melalui slide yang berikut ini. Dengan jelas kita akan paparkan, karena kalau mau berasuransi, Anda harus kenali dan pahami sebelum membeli, bijaksana sebelum membeli. Untuk bisa bijaksana sebelum membeli, bisa paham, nah kita harus tahu dulu nih klasifikasi asuransinya ada berapa jenis, gitu ya. Ibu-ibu, langsung nih kita masuk ke slide ini, di mana bagian klasifikasi asuransi ini saya kutip dari buku 4 Perasuransian Seri Literasi Keuangan dari laman resmi OJK. Jadi buat Anda yang mau mendapatkan keterangan lengkapnya, silahkan login ke website tersebut dan Anda dapat menemukan informasi yang lebih komprehensif. Asuransi diklasifikasikan secara garis besar atas 3 kelompok. Yang pertama itu adalah berdasarkan pengelolaan dana, yang dibagi menjadi 2, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Lalu berdasarkan tujuan operasional, dibagi atas asuransi komersial dan asuransi sosial. Dan berdasarkan jenis asuransinya, ada asuransi jiwa dan asuransi umum. Apa sih beda dari masing-masing ini? Ibu-ibu mulai merasa panas mungkin kepalanya, ya. Tapi tenang saja, nggak usah khawatir. Saya akan berusaha menggunakan bahasa yang sangat sederhana supaya bisa sama-sama memahami pembagian dari berbagai klasifikasi ini. Yuk kita intip slide yang berikut ini. Berdasarkan pengelolaan dana, asuransi terbagi menjadi 2, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Prinsip dasar di asuransi konvensional itu adalah perpindahan risiko dari seorang nasabah ke perusahaan asuransi, di mana ada kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk membayarkan sejumlah dana, dan dana ini akan dikelola oleh perusahaan asuransi. Sementara di asuransi syariah, para peserta itu akan membentuk kumpulan dana, dan itu dikumpulkan, dikelola oleh sebuah perusahaan asuransi dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Biasanya kita kenal dengan nama dana tambahan. Kemudian kalau kita lihat dari kepemilikan dananya, asuransi konvensional itu dananya adalah dikumpul dari pembayaran premi dari nasabah. Lalu kalau terjadi risiko, maka
premi-premi yang dikumpulkan ini akan menjadi salah satu faktor yang membiayai penggantian klaim yang terjadi karena dananya dikelola oleh perusahaan asuransi. Sementara kalau di asuransi syariah, jika terjadi sebuah risiko ataupun klaim, karena sifat dananya adalah kolektif atau dimiliki secara bersama-sama, maka nasabah yang lain atau pengumpul dana yang lain itu akan bersama-sama nih santunan, gotong royong untuk memberikan ganti rugi kepada salah satu teman ataupun nasabah yang mengalami risiko atas polis tersebut. Dan kemudian kita juga sering mempertanyakan kayak tadi kan, loh kok dana saya mana nih udah 10 tahun dijanjiin akan balik, tapi nggak ada, ini uang untuk beli susu anak, ini uang untuk pendidikan dan lain-lain. Nah jadi ibu-ibu pahamin dulu nih, di asuransi konvensional itu ada dana yang memang kita hangus setiap tahun dan tidak ada pengembalian premi apapun kalau seandainya itu sudah selesai masa polisnya, atau karena keterbatasan kita dalam melunasi preminya menyebabkan polis kita berakhir. Biasanya itu di polis asuransi jiwa. Nanti kita akan bahas apa itu asuransi jiwa. Jadi kalau nasabah sudah tidak mampu membayar preminya, maka dananya semua hangus, tidak akan ada pengembalian dana lagi. Sementara kalau di asuransi syariah, kalau kita tidak ada klaim dalam periode polis tertentu, kita masih berhak loh untuk mengambil dana yang sudah kita setorkan di awal tadi. Lalu kita lihat poin berikutnya yang membedakan ya, penting banget nih pembayaran klaim polis kita. Jadi kalau kita beli asuransi, paling penting adalah bisa klaim. Dari mana sih sumber dana untuk pembayaran klaimnya? Di perusahaan asuransi konvensional, sebuah klaim itu dibayarkan berdasarkan dana yang dikelola oleh perusahaan tersebut. Sementara kalau di asuransi syariah, jika terjadi risiko atau klaim, maka klaim itu dibayarkan dari dana yang dikumpulkan secara kolektif tadi. Gitu ya. Jadi tentunya ibu-ibu sekarang sudah lebih paham perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Saya mau punya polis yang mana? Bebas ibu-ibu. Kalau konvensional itu biasanya preminya itu kita bayarkan secara tahunan. Ini kesimpulan akhir ya dari kedua polis ini. Kita bayarkan secara tahunan pada waktu tertentu, dana tidak akan ada pengembalian, dan kemudian itu adalah kesepakatan dari perusahaan asuransi dengan si nasabah bahwa dana akan dikelola oleh perusahaan asuransi. Sementara di syariah itu dana dikumpul secara kolektif dan dikelola oleh perusahaan asuransi berdasarkan prinsip syariah tanpa profit, dan akan ada pengembalian dana jika tidak terjadi klaim di masa akhir polis. Lalu sekarang kita lihat ke klasifikasi yang berikutnya. Asuransi kalau ditinjau dari tujuan operasional, tujuan membangun perusahaan ini atau tujuan menjual produk ini adalah apa? Terbagi dua, ibu-ibu. Yang pertama adalah asuransi komersial dan yang kedua asuransi sosial. Perbedaan utama ya tentunya dari tujuan diadakannya asuransi ini. Kalau komersial udah jelas untuk mendapatkan profit ataupun keuntungan bagi pemegang saham perusahaan. Sementara asuransi sosial itu adalah untuk menanggulangi risiko sosial ekonomi yang mungkin terjadi dan untuk jangka panjangnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Biasanya ini ditujukan terutama untuk para pegawai maupun para tenaga kerja di sebuah organisasi atau perusahaan. Dilihat dari badan penyelenggaranya, asuransi komersial itu bisa diselenggarakan oleh BUMN, perusahaan swasta baik nasional ataupun joint venture, dan bisa juga oleh koperasi, gitu ya. Sementara untuk asuransi sosial itu hanya boleh dikelola oleh pemerintah atau negara, BUMN jatuhnya. Karena di sini prinsipnya adalah lebih non-profit, ya. Kalau ditinjau dari manfaat atau santunan yang diberikan, kita bisa lihat nih di asuransi komersial, jumlah manfaat atau santunannya itu biasanya relatif besar. Nah, kenapa bisa besar? Karena ini bahkan kalau di asuransi jiwa bisa tidak terbatas, karena nilai jiwa seseorang itu memang tidak terbatas nilainya.
Tetapi kalau itu adalah asuransi harta benda, tentunya bisa dinilai berdasarkan harga ataupun nilai sejumlah rupiah tertentu. Ya. Sementara kita lihat kalau di asuransi sosial, manfaat santunannya relatif tidak besar karena dilakukan secara merata untuk masyarakat luas dan biasanya ini sudah ditentukan nilainya secara spesifik oleh pemerintah. Lalu poin selanjutnya yaitu ditinjau dari besaran premi yang dibayarkan serta wajib atau nggak wajib sih punya asuransi ini gitu ya. Itu kalau di asuransi komersial, besaran preminya itu ditentukan dari manfaat yang mau kita ambil. Semakin besar atau semakin luas manfaat yang mau kita beli, misalnya nih mau jaminan rumah sakitnya makin tinggi, asuransi jiwanya makin besar, rumahnya makin mahal, barang-barangnya makin banyak. Nah tentunya faktor-faktor itu bisa menyebabkan asuransi kita menjadi lebih mahal preminya. Wajib nggak? Nggak wajib sifatnya. Jadi kalau memang kita merasa butuh, kita beli. Tapi kalau kita merasa nggak butuh, ya nggak usah beli. Gitu ya, tentunya disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing. Sementara kalau di asuransi sosial, besaran preminya itu relatif tidak tinggi. Karena itu sudah ditentukan secara fix oleh pemerintah dengan beberapa klasifikasi. Dan sifatnya ini wajib untuk setiap organisasi ataupun perusahaan pemberi pekerjaan kepada para karyawan atau pekerjanya. Pembayaran preminya itu boleh bersifat mandiri, seperti kalau misalnya saya independen, tidak bekerja pada perusahaan asuransi atau perusahaan manapun misalnya. Maka saya membayarnya secara mandiri untuk BPJS saya. Tetapi kalau orang-orang yang bekerja pada sebuah organisasi atau perusahaan itu diwajibkan oleh pemerintah wajib punya yang namanya BPJS Ketenagakerjaan dan itu biayanya bisa dari perusahaan, bisa juga ditanggung bersama, biasanya seperti itu. Ya, jadi kita berdasarkan persentase tertentu itu sudah ada ketentuannya berdasarkan perundang-undangannya. Semoga sampai di sini ibu-ibu mulai lebih curious, lebih bertanya-tanya nih, saya ini punya nggak asuransi sosial? Saya punya nggak asuransi komersial? Mulai cek polis yang ada di rumah. Oh ya, satu lagi loh. Salah satu asuransi sosial itu contohnya ya, kalau kita punya mobil, itu biasanya kan di SPNK-nya ada biaya administrasi, biaya pajak, dan lain-lain. Nah, salah satu komponen itu sebenarnya sudah termasuk asuransi sosial, karena itu memang kalau terjadi kecelakaan lalu lintas misalnya, kita berhak klaim kepada pihak penyelenggara yaitu Jasa Marga, karena itu diselenggarakan oleh pemerintah dan boleh atau berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat. Jadi Anda punya motor, punya mobil, itu di SPNK-nya biasanya sudah termasuk dalam pajak yang kita bayar. Selanjutnya kita lihat lagi nih, kalau ditinjau berdasarkan dari jenis asuransi itu ada dua juga, yaitu asuransi jiwa dan asuransi kerugian atau umum. Ini mudah untuk membedakannya. Kita tinggal lihat nih yang diasuransikan apa atau siapa gitu. Kalau dalam asuransi jiwa yang diasuransikan itu adalah orangnya, objeknya itu berupa manusianya terhadap hidup atau meninggalnya seseorang. Sehat atau sakit nih, kalau sakit ya butuh asuransi kesehatan. Kemudian kalau menghadapi risiko terkena penyakit kritis misalnya, terkena penyakit atau sakit yang harus rawat inap, berarti yang diasuransikan itu adalah biaya perawatan rumah sakitnya. Jadi yang ditanggung atau menjadi objek asuransi dari asuransi jiwa itu adalah kerugian finansial atas hidup seseorang. Jadi risiko-risiko yang mungkin dihadapi. Sementara di asuransi umum atau kerugian yang dijamin itu risiko finansial juga, tetapi atas harta bendanya atau tuntutan hukum yang mungkin timbul dari pihak ketiga. Contohnya misalnya rumah, mau asuransiin rumah, karena kalau sampai terjadi kebakaran, tentunya ada asuransi yang membayar. Lalu asuransi mobil, nabrak nih orang lain. Kemudian orang tersebut menuntut kita untuk memperbaiki kendaraannya, itu adalah tanggung jawab hukum pihak ketiga. Jadi ini adalah masuk dalam kategori asuransi umum, ibu-ibu.
Kalau kita lihat dari jenis-jenisnya, itu di asuransi jiwa ada 3 jenis besar ya, dikelompokkan atas 3 jenis, yaitu yang pertama adalah asuransi seumur hidup. Coba diingat-ingat, punya nggak polis yang murni mengcover atas jiwa saja. Jadi yang menikmati benefitnya bukan kita nih, tetapi bisa anak, bisa suami, ataupun bagi yang belum menikah bisa kepada orang tua ataupun kepada saudara-saudarinya. Nah itu biasanya di cover sampai usia 99 tahun, atau ya mungkin ya dengan perkembangan saat ini ada aja asuransi yang pun menjanjikan sampai dengan 100 tahun misalnya. Yang kedua, asuransi jiwa itu ada yang namanya asuransi berjangka atau term life. Jadi asuransi berjangka ini dia memiliki tenggang waktu tertentu, tahunan. Selesai tenggang waktu tertentu, periode polisnya berakhir, dananya hangus semua. Nggak ada premi yang kembali, tidak ada penggantian apapun. Nah ini biasanya ibu-ibu preminya murah. Jadi kita itu ditanggung sampai usia, katakanlah kita pilih nih 60 tahun. Jadi kalau kita masih hidup sampai dengan 60 tahun, ya udah berarti tidak ada penggantiannya. Tetapi kalau terjadi resiko meninggal sebelum umur 60 tahun, akan cair dana kepada ahli waris. Jadi tidak ada pengembalian dana apapun. Nah, jenis yang ketiga di asuransi jiwa itu kita kenal dengan asuransi biguna, 2 fungsi atau endowment. Asuransi jenis ini itu memberikan kita dana secara berkala, katakanlah setiap tahun misalnya, atau kurun waktu tertentu. Paling populer nih biasanya adalah asuransi pendidikan ibu-ibu. Beli asuransi pendidikan saat anak baru lahir, masih baby, nanti direncanakan sampai dia kuliah. Jadi dananya itu nanti turun. Kalau mengikuti sistem pendidikan kita di Indonesia, waktu mau masuk SD ada sekian dana yang cair. Mau masuk SMP, SMA, dan seterusnya. Lalu kalau terjadi risiko meninggal, itu juga di-cover. Makanya ada dana cair, ada pertanggungan jiwanya. Itu disebut sebagai asuransi endowment atau biguna. Nah, bagaimana dengan pembagian di asuransi umum? Kita lihat nih, kalau misalkan di asuransi umum, terbagi atas 3 juga. Yang pertama itu adalah asuransi motorcar, kendaraan bermotor yang tadi saya sebutkan di awal ya. Ada asuransi mobil, ya kita biasanya mau beli manfaatnya itu adalah komprehensif, atau orang kenal nih Al-Oris gitu ya, mau belinya pokoknya jaminannya lengkap. Lalu ada asuransi TLO, total loss only, hanya menjamin kalau mobilnya hilang atau kerusakannya mencapai 75%. Nah, ibu-ibu sekarang juga boleh nih mulai mengingat-ingat, punya nggak yang namanya asuransi properti atau harta benda. Salah satu contoh produknya itu adalah asuransi kebakaran rumah benda. Jadi kalau Anda memang kebetulan bisnisnya adalah toko, tokonya udah diasuransiin belum? Karena kita bisa loh membeli produk asuransi untuk mengamankan toko kita, gudang, rumah itu dari berbagai risiko yang mungkin terjadi, banjir, kebakaran, atau bahkan peristiwa huru-hara, gempa bumi dan sebagainya. Nah, itu adalah jenis asuransi di asuransi umum. Nah, selanjutnya itu dalam asuransi umum, di luar 2 jenis polis itu atau 2 jenis asuransi itu ada banyak lagi yang nggak bisa disebutkan satu persatu. Misalnya asuransi tanggung gugat, asuransi engineering atau rekayasa, asuransi pembangunan, asuransi untuk jaminan pekerjaan, proyek, jaminan kontraktor dan lain-lain. Nah itu kita kategorikan dalam kelompok asuransi aneka ibu-ibu. Pokoknya kalau misalkan pusing atau bingung, masuk ke asuransi lain-lain macam-macam gitu ya. Nah untuk lebih jelasnya, sebelum nanti Bapak dan Ibu ataupun teman-teman menonton video ini memutuskan untuk membeli sebuah produk asuransi, ingat ya, kenali dan pahami dulu klasifikasinya, lalu bijaksana untuk memilih. Nah, sebelum kita masuk ke contoh produk asuransi ini yang akan saya jelaskan, saya mau mengajak Anda untuk menyaksikan salah satu cuplikan video yang saya ambil dari YouTube juga. Ini adalah peristiwa jatuhnya pesawat, ya, pesawat terbang, sebuah momen yang sangat mengharukan, di mana kita bisa sama-sama mengingat momen ini. Begitu banyak jiwa yang melayang, kesedihan sebagai keluarga, dan yang tersisa hanyalah kedukaan. Apakah peristiwa risiko ini dijamin oleh asuransi?
Jawabannya adalah iya, Ibu-ibu. Jadi waktu naik pesawat terbang itu sudah termasuk asuransinya. Lalu pesawat terbangnya sendiri diasuransikan nggak? Udah pasti itu diasuransikan kepada perusahaan-perusahaan asuransi. Sehingga risiko ekonomi yang terjadi akibat ditinggal oleh keluarga itu bisa digantikan dengan membeli produk yang selain tadi ada asuransi sosial dari pemerintahnya, tentunya ada asuransi jiwa yang kita punya sendiri bisa memberikan penggantian atas risiko finansial tersebut. Ya, sekarang kita lihat nih beberapa contoh produk asuransi ya. Yang pertama kalau untuk asuransi jiwa dan kesehatan, tadi saya sudah sebutkan juga di awal menjamin biaya rumah sakit, terus kemudian kalau sakit tertentu, sakit kritis, apakah itu tahap awal, tahap sedang, tahap akhir, akan ada sejumlah dana yang cair. Jadi kita bisa memilih beberapa produk asuransi jiwa dan kesehatan. Lalu ada asuransi rumah tinggal, asuransi gudang, kantor, asuransi mobil, dan sebagainya. Kemudian kalau yang memang asuransi yang sifatnya adalah asuransi sosial, kita bisa pilih itu adalah wajib ya, bahkan itu adalah asuransi BPJS Ketenagakerjaan atau kita kenal dengan Sostek. Baik, lalu kita lihat nih kalau ditinjau dari badan penyelenggara, baru deh ibu-ibu mulai ada bayangan, oh yang disebut dengan Allianz, AXA, terus asuransi BCA misalnya, itu adalah nama penyelenggaranya, jadi bukan produk asuransinya. Kalau produknya tadi jelas ya, ada asuransi pesawat terbang, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi mobil, asuransi motor, asuransi gudang, dan lain itu produk. Nah ini adalah perusahaan penyelenggaranya, BCA Insurance, BCA Life, ada Allianz, ada Manulife, Generali, Prudential, Allianz, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya sifatnya sosial, itu adalah BPJS Ketenagakerjaan dan Jasa Marga. Ya, sampai di sini mudah-mudahan ibu-ibu semua sudah lebih paham tentang klasifikasi asuransi tersebut. Dan sekali lagi, saya mau memunculkan slogan ini, mau berasuransi, kenali dan pahami sebelum memilih, bijaksana untuk membeli. Saya akan mengajak ibu-ibu atau penonton lainnya untuk menyaksikan cuplikan video singkat ini. Kejadian ini adalah gempa bumi di Bantul, Kota Yogyakarta di tahun 2006. Kesedihan, kedukaan, dan juga bencana yang terjadi ini benar-benar memporak-porandakan Kota Bantul pada saat itu. Nah, ibu-ibu bisa bayangkan ya, banyak sekali keluarga yang kehilangan mata pencaharian, kemudian kehilangan keluarganya, dan kehilangan penghasilan, kehilangan harta benda, dan sebagainya. Kalau kita kaitkan dengan klasifikasi asuransi yang saya jelaskan tadi di awal, ibu-ibu sudah mulai ada bayangan bukan? Artinya sebuah peristiwa ini, di kejadian gempa bumi ini berarti kalau Anda punya polis gempa bumi, sudah pasti akan cair jumlah dana untuk mengganti kerugian tersebut. Lalu kalau punya polis asuransi jiwa, baik itu adalah polis asuransi jiwa konvensional ataupun syariah, sudah pasti akan ada jumlah dana yang dicairkan juga. Lalu di sini juga kalau Anda punya kendaraan bermotor yang diasuransikan dan diperluas dengan jaminan bencana alam, salah satunya adalah gempa bumi, sudah pasti juga Anda akan mendapatkan penggantian atas kerugian yang terjadi ini. Jadi, ibu-ibu, sebagai penutup dari video saya mengajak Anda semua untuk lebih aware, lebih memahami, lebih mengenali berbagai jenis tipe penggolongan kelompok dan klasifikasi asuransi. Karena dengan kita memahami itu, tentunya akan lebih mudah sebelum kita memutuskan untuk membeli sebuah produk. Bukan cuma sekedar tergoda oleh bujuk rayu dari agen asuransi ataupun perusahaan asuransi yang gencar memasarkan produk-produk asuransinya. Demikian dari saya. Senang sekali saya dapat berbagi dengan Anda semua ibu-ibu, dan sampai jumpa di program berikutnya. Salam literasi asuransi.